şehirleri fetheden, Di depan jasad ayahnya, beliau mencurahkan segala isi hati dan kecintaannya terhadap sang ayah yang selama hidupnya tak pernah memperhatikannya. Sultan Mehmed juga bersumpah bahwa beliau akan melanjutkan cita-citanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Bizantium yaitu Konstantin XI. Dia dan para penasehatnya menyambut gembira kabar itu. Akan tetapi, salah satu penasehat yang bernama Adipati Notaras malah sebaliknya. Dia merasakan kekhawatiran karena Sultan Mehmed diketahui adalah orang yang cerdas. Beliau mempelajari ilmu ketentaraan, ilmu teknik, sains, matematika, dan menguasai beberapa bahasa. Semua itu hanya demi cita-citanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai kepada Raja Paus dan kerajaan Kristen lainnya. Roma olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Sultan Mehmet babasının yarım bıraktığı. Bunun için gerekirse baskı yapmalıyız. Ben Sultan Mehmet'in babasından daha cesur ve akıllı olduğunu düşünüyorum. Di awal masa pemerintahan Sultan Mehmed, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya. Tapi beliau malah kembali mengangkat Halil Pasha, orang yang telah menggulingkannya dari tahta tempo hari sebagai Perdana Menterinya. makamınıza yaraşır bir şekilde yanımda durunuz. Ne yaptıysak devletimiz içindi. O zamanlar çok gençtiniz sultanım. Şahabettin Zanos ve Saruca vezirlerimden olacak. Seni başvezirim yapıyorum. Sen ne dersin Halil Paşa? Hari demi hari berlalu. Pada saat beliau sedang mengadakan rapat dengan penasehatnya, datanglah utusan dari Kaisar Konstantin. Dia mengirimkan surat perdamaian dan menunjukkan seakan memperkeruh suasana dengan cara meninggikan Pangeran Orhan, yaitu salah satu pangeran di Kesultanan Utsmani yang saat itu dijadikan sandra di Konstantinopel. Dan selama itu pula, Sultan Mehmed harus membayar upeti yang kini menjadi naik sebanyak 300.000 koin. Sultan Mehmed berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai. Beliau juga menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Hungaria, Polandia, Raja Serbia, serta Paus. Namun hal ini tak disetujui oleh penasehat Jaganos Pasha. Akan tetapi Sultan Mehmed menjelaskan itu adalah sebagai langkah awal untuk misi penaklukan, supaya beliau bisa fokus menyerang Konstantinopel tanpa bermusuhan dengan kerajaan Kristen yang lain. Çekilebilirsiniz. Emriniz olur sultanım. Pada suatu malam, Sultan Mehmed bermimpi bertemu dengan Utsman, yaitu kakek moyangnya sendiri. Dalam mimpi tersebut, Utsman berpesan bahwa Sultan Mehmedlah yang akan membuat Kekaisaran Ottoman menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasul untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mehmed langsung mengutarakan rencananya kepada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dan 3 meriam raksasa dalam waktu setahun, seolah-olah saat itu akan terjadi peperangan. Mendengar berita tersebut, Perdana Menteri Halil Pasha menyatakan keberatan. Menurutnya rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut, karena khawatir rencananya itu akan mengarah kepada perang salib baru. Namun sanggahan tersebut ditolak mentah oleh Sultan Mehmed dan beliau berkata, hidup adalah untuk mencatatkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Ecdadımın bana öğrettiği çok değerli bir şey var Lala. Tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir. Scene berpindah ke pelabuhan Genoa, Itali. Dalam pemanis film ini diceritakan seorang wanita asal Hungaria bernama Era. Saat itu terlihat dia telah menolak lamaran dari Giustiniani. Dia adalah salah seorang petinggi kesatria Romawi. Dan saat itu Era hendak pergi ke Konstantinopel untuk menemui ayahnya yang bernama Urban. Evlen benimle. Yaptıkların için minnettarım.
Ternyata mereka berdua adalah ilmuwan yang ahli dalam teknik pembuatan senjata dan selama ini dimanfaatkan oleh kubu pasukan salib. Ia pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa Adipati Notaras menolak rancangan katrolnya dan menginginkan Urban untuk membuatkan meriam untuknya. Namun Urban menolaknya dengan keras. Sementara di Istana Konstantinopel, malam itu para petinggi kerajaan sedang merencanakan strategi busuk untuk memanfaatkan situasi perpecahan di kubu Utsmaniyah dengan mengkambing hitamkan pasukan Ibrahim di kota Karaman untuk melakukan perang saudara melawan pasukan Sultan Mehmed di Edirne. Bu zaaftan faydalanmalıyız İlyas Bey. Osmanlılardan kurtulmanın tam zamanıdır. Dari rencana itu, Pangeran Orhan yang selama ini telah membelot dan bersekongkol dengan Konstantin bersedia untuk memfitnah dengan cara membuat surat yang akan dikirim kepada Sultan Ibrahim di Karaman. Surat itu direkayasa dengan tanda tangan Perdana Menteri Halil Pasha dan aliansi kerajaan salib lainnya, seolah-olah mendukung pasukannya untuk menghancurkan kerajaan Sultan Mehmed. Namun strategi busuk tersebut berhasil diketahui oleh seorang pelayan kerajaan yang selama ini menjadi mata-mata dan berhasil menyampaikan informasi tersebut kepada Hasan, ksatria kerajaan Sultan Mehmed itu. Konstantin bu gece Orhan'ı yemeğe davet etti. Hingga saat utusan pasukan Konstantinopel sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan surat tersebut, dengan gagah beraninya Hasan didampingi sahabatnya berhasil melumpuhkan mereka dan berhasil mendapatkan suratnya. Kemudian dengan segera dia memberikan surat itu kepada Sultan Mehmed. Dari sana pula Sultan Mehmed terlihat geram karena mengetahui orang dalamnya selama ini telah membelot secara halus untuk menggulingkannya. Dari kejadian itu, Ibrahim dari Karaman langsung membatalkan rencana penyerangan melawan Sultan Mehmed itu karena mereka telah mengetahui surat persekongkolan itu telah berhasil direbut oleh pihak kerajaan Sultan Mehmed. Lalu dari konflik tersebut, Sultan Ibrahim langsung mengumumkan berita untuk menyerah dan menginginkan perjanjian damai dengan Sultan Mehmed. Kemudian beliau langsung memerintahkan untuk membawa Sultan Ibrahim pengkhianat itu ke hadapannya demi memperbaiki hubungan aliansi sesama kerajaan Utsmaniyah. Belki kaderin böyle yazılmıştır. Yoksa ölümün elimden olacak. Sultan Mehmed juga memanggil Perdana Menteri Halil Pasha dan menanyakan tentang isi surat itu yang terdapat tanda tangannya, walaupun Halil Pasha tak mengakui dan telah mengetahui akan fitnah yang ditujukan padanya. Dari sana pula, Sultan Mehmed memberikan pelajaran kepada seluruh bawahannya dengan menghukum siapapun orang yang terindikasi untuk menjadi pengkhianat dalam pemerintahannya. Semua itu dia lakukan untuk menguji kesetiaan semua orang kepercayaannya. Halil Pasha saat itu tahu bahwa Sultan Mehmed marah besar. Dia telah berpasrah diri untuk dihukum mati. Malam itu pula Sultan Mehmed memanggilnya. Sultanımız sizi emretmiş paşam. Allah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Buraya gel. Yaklaş. Dengan terkejutnya, saat itu Sultan Mehmed malah meminta pendapatnya untuk memberikan masukan strategi perang dalam rencana ekspedisinya dengan tujuan untuk menginvasi Konstantinopel. Papa'da, Latin devletleri de Şu iki burcun yapımı sana ait olacak. Her halükarda kan dökülecek. Dari pertemuan itu, keesokan harinya Halil Pasha dipercaya untuk memimpin pembangunan benteng yang diberi nama Kastil Rumelia di Bogaskezan, yang terletak di sebuah bukit di sisi Eropa dari Selat Bosporus, dengan tujuan untuk mencegat seluruh bantuan dari Eropa yang menuju Konstantinopel. Keputusan pembangunan benteng itu begitu mendadak dan sangat mengejutkan pihak Konstantinopel. Sultanımız! Şehrimizde açlığa mahkum edecek.
Kuşatmaya hazırlanıyor. Burnumuzun dibine gelmiş, hisar yapıyor. Kardeşlerime haber verin. Ordularını toplayıp buraya gelsinler. Saat itu pula Kaisar Konstantin XI dengan segera mengirimkan surat kepada aliansinya, terlebih kepada Raja Paus untuk menanggapi apa yang telah dilakukan Sultan Mehmed. Dia juga meminta kesatria Romawi Giustiniani untuk bersedia datang ke Konstantinopel, membawa pasukannya serta membantu pertahanan. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk menakuti dan mengurungkan niat Sultan Mehmed. Namun ketika itu Sultan Mehmed tahu bahwa aliansi mereka sedang dalam masalah. Kondisi Prancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal, hingga kecil kemungkinan untuk mereka bisa membantu Konstantinopel. Sefere çıkacağız. Kendi çıkarlarını da fetihten yana görmeye başlasan iyi olacak. Kondisi mereka sangat tertekan dan tak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja agama Ortodok terhadap Katolik. Walaupun semua rakyat Konstantinopel yang beragama Kristen Ortodok saat itu sangat keberatan dan kecewa atas keputusan kaisarnya yang menjual agama demi ambisinya. Geçmişte bize yaptıklarını unuttunuz mu? Her halükarda Konstantin'e bir haberci yok. İmanımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Deccale karşı tek yumruk olmamızın zamanı geldi. Dinimizi papanın emrine teslim etmeyeceğiz. Selain itu, Kaisar Konstantin memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar demi pertahanan. Namun Urban menolak dan dia diancam untuk dibunuh. Walaupun saat misi pembunuhan ilmuwan itu, mereka berhasil diselamatkan oleh Hasan. Hadi kızım acele et. Çekilin pislik çek. Dan sebagai tanda jasa, Urban dan anaknya Era berpaling mendukung pasukan Utsmaniyah dan bersedia memenuhi permintaan Sultan Mehmed untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Konstantiniye'nin surlarını yerle bir edecek. Dilediğiniz büyüklükte topu dökebiliriz. Tarihin bir daha göremeyeceği büyüklükte bir top dökmeni istiyorum. Seni ve yardımcını aramızda görmekten memnun oldum. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sultan Mehmed terus mengupayakan persiapan perangnya. Beliau menyuruh Hasan untuk terus mengawal pembuatan meriam raksasa oleh ilmuwan itu. Hingga akhirnya saat itu Hasan dan Era terlibat percintaan secara diam-diam. Muzaffer eyle! Setelah semua perlengkapan sudah siap, dengan cerdiknya Sultan Mehmed segera mengatur strategi perang, termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria dan kerajaan Kristen yang berdekatan dengan Konstantinopel demi perjanjian damai, dengan tujuan supaya tidak ikut campur dan berpotensi untuk bisa bersekutu dengan Konstantinopel. Türkler bir mucize yaratmış. Onlar istiyor diye duracak değiliz ya. Bakın, durmamız için flama sallıyorlar. Batırın! Sedangkan di pihak lain, Kaisar Konstantin memasang rantai besi raksasa di bagian selat Golden Horn, yang merupakan tembok terlemahnya karena benteng itu hanya memakai tembok satu lapis, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintas dan menyerang tembok. Sevgili Giovanni Longo di Giustiniani, Papa Hazretlerine minnettarım. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed menulis surat dan meminta restu pada istri dan anaknya, demi impian dan janji meneruskan cita-cita leluhurnya. Di sini kita akan merasakan adegan yang sangat haru, saat pertama kalinya Sultan Mehmed memanggil anaknya Bayezid untuk memeluknya, karena selama ini kejadian itu merupakan hal yang dilarang. Sultan Mehmed teringat akan masa kecilnya, yang dikucilkan oleh mendiang ayahnya sendiri,
dan itu membuatnya sakit hati. Buraya gel. Gel oğlum. Baba, Bunu sana yazdım. Dan rencana invasi pun telah matang. Meriam-meriam raksasa itu dibawa ke medan pertempuran dengan menggunakan tenaga lembu dan manusia. Pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed yaitu pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Dişlerini gırtlağımıza geçirmek, himayetindeki sınırlarımızı, yüreği iman dolu halkım, Tanrı bizimledir. Pigi kapısı sende Nikola Mozanigo. Kreska kapısı. Kur Sarayı'ndan Eğri Kapı'ya doğru konuşlandır. Emredersiniz sultanım. Komutan Kontarini, birliklerine burada olacaksın. Süleyman Paşa, donanmamızın Haliç'e girmesi şart. Bulgarya kapısı, Germanyalı John. Emredersiniz. Sen Galata sırtlarını tutacaksın. Emredersiniz sultanım. Şövalye Justinian. Emredin efendim. Hasan, sen usta askerlerimin başında olacaksın. O kapıdan tek bir Türk'ün geçmesine izin vermeyeceğim. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantin XI antara menyerahkan kota Konstantinopel dengan jalan damai atau dengan cara berperang dengan pertumpahan darah. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Biz yarım kalanı tam etmeye geldik. Dengan angkuhnya, Kaisar Konstantin memilih untuk berperang, hingga peperangan pun tak dapat dihindarkan. Trebuchet atau pelontar batu mulai dikerahkan, dan pada hari itu juga meriam basilika untuk pertama kalinya digunakan dalam sejarah dan berhasil membuat celah pada tembok Konstantinopel, walau belum membuahkan hasil yang maksimal. Karena meriam itu hanya bisa ditembakkan jika dalam keadaan dingin, membuatnya hanya bisa menembak antara 5-7 kali dalam sehari, sehingga celah tersebut berhasil ditutup kembali oleh pasukan Konstantinopel. Banyak korban berjatuhan di kubu Sultan Mehmed karena pasukan infanterinya diserang habis-habisan oleh arseri atau pemanah serta serangan mematikan oleh yang lebih dikenal dengan semprotan api Yunani. Hingga dalam peperangan hari pertama itu akhirnya dimenangkan oleh Konstantinopel. Mereka berpesta pora karena tahu bahwa bentengnya mustahil untuk ditembus oleh musuh. Dalam gencatan senjata itu, 5 hari setelah penyerangan pertama, Sultan Mehmed memerintahkan kepala penggali yang bernama Mustafa untuk membuat terowongan bawah tanah secepat mungkin demi bisa menembus benteng megah itu. Namun hal tersebut diketahui oleh pasukan Konstantinopel dan menyebabkan beberapa orang penggali akhirnya mati syahid. Durun, sessiz olun. Çabuk, çabuk! Çabuk, çabuk!
Buldular bizi. Daha hızlı kazın! Boşuna ölmüş olmayacağız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan bersama pasukan kavalerinya untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Namun serangan ini juga gagal karena mereka harus berhadapan dengan pasukan Giustiniani di garis depan. Helepolis atau menara berjalan pembawa infanteri itu habis dihancurkan oleh pasukan Giustiniani dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Hari demi hari berlalu, serangan demi serangan pasukan Sultan Mehmed berhasil dikalahkan oleh pasukan Konstantinopel. Sultan Mehmed saat itu terlihat stres dan frustasi, terlebih saat diketahui 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil datang dan bergabung dengan Konstantinopel. Durdurun şu gemileri! Batırın! Batırın! Durdurun! Durdurun! Sultanım! Durun artık! Namun Sultan Mehmed tetap bertahan di arena peperangan dan memilih menyendiri di dalam tendanya selama berhari-hari. Semua pasukan dibuat bingung dan mulai tak mempunyai semangat tempur. Hingga akhirnya di tengah rasa frustasi itu, datanglah seorang guru spiritualnya, yaitu Syekh Agung Samseddin. Asker perişan, çok huzursuz. Otağında mı? Evet Akşemseddin Hazretleri. Dalam kunjungannya ke medan perang, Syekh Agung mengajak Sultan Mehmed untuk membuktikan apa yang telah dia mimpikan, yaitu bertemu dengan mendiang salah satu syuhada bernama Abu Ayyub dan menunjukkan makamnya yang selama ini tak pernah diketahui. Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung juga telah meminta petunjuk bahwa dalam penyerangan kali ini dia melihat kemenangan. Beliau juga berpesan kepada Sultan Mehmed agar tidak menyerah, karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Derhal ordunun başına geçmelisin. Sert rüzgarlar yüksek dağlardaysa. Eğer bunu şimdi yapmazsan bir daha asla yapamayacaksın. Ben bu şehri fethetmeden dönmeyeceğim baba. Setelah pertemuan spiritual itu, Sultan Mehmed terus berzikir untuk menenangkan hatinya. Lalu seketika beliau menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret kapalnya melewati jalan darat melalui pegunungan dan hutan untuk bisa sampai ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel yang saat ini mustahil untuk dilewati. Strategi tersebut tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Kaisar Konstantin, sehingga membuat mereka panik dan kalang kabut. Surların en zayıf olduğu Haliç tarafını ele geçirmeye çalış. Merhamet et Yüce Tanrım. Askerlerim! Düşmanlarımızın bizi yok etmek için geçmişimiz zaferlerle dolu. Göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Nice zorlu kaleleri, şehirleri aldık. Bugün burada bize düşen bayraklarını alaşağı ettik. Allahu Ekber! Sabah olduğunda Allahu Ekber!
Setelah pagi tiba, Sultan Mehmed melakukan sholat duha berjamaah dengan semua pasukannya yang dipimpin sendiri oleh beliau. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Setelah itu ledakan bawah tanah yang menghancurkan pondasi benteng Konstantinopel menandakan bahwa perang dimulai. Akhirnya di hari dengan cuaca yang tenang itu, benteng Konstantinopel berhasil runtuh, sehingga pasukan Ottoman berhasil merangsek masuk dan melumpuhkan garis depan. Semua warga panik dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi di gereja Hagia Sophia. Kemudian untuk pertama kalinya, Hasan bisa berhadapan langsung dengan Giustiniani, hingga akhirnya Giustiniani berhasil dikalahkan dan meninggal. Sementara dalam situasi darurat itu, petinggi kerajaan Adipati Notaras menyuruh Kaisar Bizantium Konstantin XI untuk melarikan diri dari istana. Namun semua itu ditolak oleh Kaisar yang memilih untuk ikut bertempur, walaupun akhirnya dia meninggal dalam peperangan itu. Aksi heroik yang terakhir terlihat saat Hasan mencoba mengibarkan bendera Utsmaniyah di atas benteng Konstantinopel untuk mendeklarasikan bahwa benteng telah berhasil direbut. Hingga akhirnya Hasan berhasil, walaupun dia meninggal menjadi syuhada. Akhirnya Sultan Mehmed bersama pasukannya berhasil merebut kembali Konstantinopel yang telah lama dikuasai oleh Bizantium. Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu